Tentara Republik Indonesia, TNI, memiliki prajurit yang pemberani. Pasukan elitnya merupakan anggota pilihan yang tergabung dalam beberapa regu khusus. Mereka adalah prajurit yang berani bertaruh nyawa atau berani mati serta wajib memiliki IQ tinggi. Prajurit elit ini berasal dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disegani dunia. Merujuk dari berbagai sumber, berikut pasukan elit yang dimiliki oleh TNI dan disegani oleh dunia. 1. Denjaka. Detasemen Jalamangkara disingkat Denjaka merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Batalion Intai Amfibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL, Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka adalah 6 bulan. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekitar 50 yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Itu sebabnya, anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. 2. Yotaifib. Batalion Intai Amfibi atau disingkat Yontaifib merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi, Amphibious Reconnaissance, dan pengintaian khusus, Special Reconnaissance. Dahulunya satuan ini dikenal dengan nama KIPAM, Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yotaifib, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. 3. Kopaska. Komando Pasukan Katak atau Kopaska merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Kopaska didirikan pada tanggal 31 Maret tahun 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Saat ini, Kopaska terbagi menjadi 3 komando yakni Satuan Komando Pasukan Katak Armada I di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada II di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada III di Sorong. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan, demolisi bawah air termasuk sabotase, penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa, kamikaze, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar serta anti-teror di laut, maritim counter-terrorism. 4. Paskas. Korps Pasukan Kas TNI Angkatan Udara. Paskas TNI AU, dengan nama sebutan lain Baret Jingga merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Paskas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Setiap prajurit Paskas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Paskas mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. 5. Totaipur. Peleton Intai Tempur atau Totaipur merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad. Pembinaan satuan berada di Yon Satria Sandi Yuda dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan trimatra. Anggotanya direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Tujuan pembentukan peleton Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan baik di rawa laut, hutan, gunung dan perkotaan. 6. Kopassus. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang, OMP, diantaranya direct action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advance combat intelligence, operasi intelijen khusus. Selain itu, tugas Kopassus Operasi Militer Selain Perang, OMSP, diantaranya humanitarian asistensi, bantuan kemanusiaan, AIRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian, pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. 7. Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia.
10 Batalion Raider yang diresmikan pada tanggal 22 Desember tahun 2003 itu, dibentuk dengan membekukan 8 Yonif pemukul Kodam dan 2 Yonif Kostrad. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 Batalion Raider setara 3 kali lipat kekuatan 1 Batalion Infanteri biasa di TNI Angkatan Darat. Unit infanteri ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran raid depredasi. Setiap Batalion Raider terdiri atas 747 personel. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. 50 orang personel di antara 747 orang personel dalam satu batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. 8. Sat 81 atau Gulter. Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal sebagai Sat 81, Gulter adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI, bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataan yang dimilikinya, semua itu dirahasiakan. Harus diketahui bahwa beberapa tahun belakang ini istilah Gulter dihilangkan dari satuan ini. Bukan tanpa sebab melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. 9. Sat Bravo 90. Satuan Bravo 90 atau Sat Bravo 90, yang sebelumnya bernama Den Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas yang berkedudukan langsung di bawah Dangkor Pashas. Satuan Bravo 90 Pashas bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista, instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. Sat Bravo 90 dibentuk pada tahun 1990. 10. Kopsus. Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia sisingkat Koopsus TNI merupakan salah satu unit komando pasukan elit TNI yang merupakan bagian dari Badan Pelaksana Pusat, Balakpus, yang secara struktural komando langsung di bawah Panglima TNI. Sehingga pasukan khusus dari 3 matra yaitu Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara standby di Mabes TNI dan sewaktu-waktu bisa digunakan oleh Panglima TNI atas perintah Presiden. Sedangkan tugas dari Koopsus TNI adalah mengatasi aksi terorisme, baik dalam maupun luar negeri yang mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Koopsus adalah pasukan elit termuda yakni dibuat pada tanggal 30 Juli tahun 2019. 11. Denharin. Denharin atau Datasemen Harimau merupakan pasukan khusus Indonesia yang keberadaannya masih misterius. Pasukan harimau ini bahkan lebih ditakuti dari Kopassus. Denharin atau pasukan harimau merupakan salah satu pasukan khusus yang konon pernah dimiliki Indonesia. Pasukan khusus tersebut bertugas mengawal presiden secara senyap. Selain juga memiliki tugas khusus untuk menanggulangi teror-teror yang masuk ke Indonesia. Saking misteriusnya pasukan khusus ini, keberadaannya bahkan diragukan. Tak heran, pasalnya hingga kini belum ada dokumen yang menampakkan wujud dari pasukan tersebut, padahal jika memang ada pasti ada bukti dan dokumen otentiknya. Meski demikian, Denharin diyakini dibentuk pada tahun 1986. Sementara itu, kisah pembentukan pasukan bernama Pasukan Harimau disebut berawal dari masa awal kemerdekaan Indonesia, ketika Belanda ingin kembali merebut kekuasaan. Itulah pasukan elit Indonesia yang disegani dunia. Terima kasih sudah menonton, semoga dapat menambah pengetahuan kalian semua ya guys. Bravo Indonesia, wassalam.